I just wanted to be there with you, the place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Syarifah Azhara, salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Teman-teman, siapa sih yang pernah mendengar terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pasti sudah tidak asing di telinga, bukan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Hasyim Asy'ari. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Hasyim Asy'ari adalah sebuah karya penting yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam konteks ajaran Islam di Indonesia. Karya ini ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yakni pendiri Nahdlatul Ulama yang berperan besar dalam perkembangan Islam di Indonesia, terutama dalam menjaga dan mengembangkan tradisi yang moderat dan toleran. Saya akan menjelaskan beberapa isi di dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Hasyim Asy'ari. Yang pertama, pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut ajaran yang benar dalam agama Islam, yang mana didasarkan pada pemahaman Al-Quran dan hadis yang sahih, serta mengikuti prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengacu pada kelompok umat Islam yang mengikuti dua pokok ajaran utama. Yang pertama, ajaran yang bersumber dari Al-Quran, kemudian hadis serta pemahaman yang diterima oleh mayoritas Islam. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari juga memaparkan ajaran tentang pokok-pokok agama. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Nah, yang mana sunnah ini adalah tindak lampah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita sebagai orang Islam sangat dianjurkan untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pada zaman sekarang ini sangat rentan sekali mengenai bid'ah. Saya akan menjelaskan sedikit terkait bid'ah ini. Secara istilah, bid'ah ini adalah amalan yang ditambahkan atau diada-adakan dalam agama yang sebenarnya tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Pembagian bid'ah sendiri ada dua. Yang pertama, bid'ah mahmudah. Yang kedua, bid'ah madmumah. Nah, jadi bid'ah mahmudah ini seringkali diartikan sebagai hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan Islam dan bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan praktik agama, sekalipun tidak pernah ada pada zaman Nabi atau para sahabatnya. Akan tetapi bid'ah ini dianggap sah dan tidak merubah pokok ajaran agama. Contohnya seperti penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Karena pada zaman Nabi, Al-Quran ini tidak berbentuk mushaf atau tidak tersusun dalam satu kitab yang utuh. Jadi dulu pada zaman Nabi, Al-Quran ini ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan penyusunan Al-Quran ini mulai ada pada zamannya Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi seandainya Al-Quran ini tidak dibentuk mushaf, maka bisa jadi lembaran-lembaran itu berceceran kemana-mana. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah madmumah. Nah, bid'ah ini seringkali melibatkan penambahan, perubahan, atau pengurangan dalam hal-hal pokok dalam ajaran agama yang dapat menyebabkan penyimpangan dari syariat yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Contoh dari bid'ah ini misalnya seperti berdoa atau meminta berkah melalui orang mati, atau tempat-tempat tertentu tidak pernah diajarkan dalam Islam. Misalnya, anggap kuburan tertentu itu memiliki kekuatan untuk memberikan berkah atau keselamatan. Sebenarnya bid'ah ini banyak sekali. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam harus banyak belajar atau memperdalam ilmu terkait bid'ah ini. Karena
pada zaman sekarang ini sangat banyak sekali. Jadi kita itu harus pintar-pintar menentukan apakah ini bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk. Jadi penting sekali bagi umat Islam untuk selalu merujuk pada Al-Quran, hadis, dan ijma dalam mengamalkan ajaran agama. Nah, sebenarnya visi dari risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini ada banyak sekali. Yang pertama, mengamalkan ajaran Islam dengan sumber-sumber yang sahih. Kemudian yang kedua, menjaga kesatuan umat Islam. Jadi melalui prinsip-prinsip moderasi dan toleransi dapat menghindari perpecahan internal dari umat Islam. Kemudian yang ketiga, membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Kemudian yang terakhir, menjadi umat yang berilmu dan beradab. Nah, ternyata risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini juga memiliki misi. Di antaranya, menjelaskan akidah yang benar, kemudian mengajak umat Islam untuk mengikuti mazhab yang sahih. Nah, manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah memberikan pemahaman yang sahih tentang akidah, fikih, dan akidah Islam. Dengan kita mengamalkan ajaran yang sudah diajarkan dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita semua dapat hidup dengan prinsip Islam yang benar, menjaga kedamaian sosial, dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, sebagai umat Islam, sebagai umat yang mengikuti tindak lampah Rasulullah, kita harus ikut berpartisipasi dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya? Yang pertama, memahami dan mengamalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan cara yang kedua, yaitu mengikuti mazhab yang sahih. Beberapa cara berpartisipasi lainnya seperti menjaga persatuan dan kesatuan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah, yakni ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab ini sangat penting sebagai pedoman untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan memperkuat persatuan umat Islam di seluruh Indonesia. Jadi kesimpulannya, risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama, karena risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini memberikan pemahaman yang benar terkait akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian menjaga persatuan dan perpecahan umat Islam, juga membantu umat Islam hidup sesuai dengan ajaran Islam yang moderat dan sahih. Dan juga risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini melindungi umat Islam dari penyimpangan dan paham yang ekstrim, dan juga membantu umat Islam agar tetap teguh pada akidah yang benar di tengah perubahan zaman dan perubahan teknologi saat ini. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Dan terima kasih untuk Bapak dosen telah mengizinkan saya untuk berpresentasi dalam video kali ini. Saya selaku pemateri izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.